Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 27 Agustus 2025. Firman Tuhan yang akan hadir di pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan boleh berikan buat kami. Mengawali akan aktivitas kami di pagi hari ini ya Bapa, kami mau melandasi lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong dan menuntun kami, boleh memahami, mengerti, dan melakukan akan kehendak-Mu. Tuntun dan sertai kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk menolong dan memampukan kami mendengarkan, merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ini kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Dalam judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita di pagi hari ini, teguh melakukan kebaikan. Dalam bahasa Toraja, Bantang Umpogau Kameloan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan orang yang suka mencari kesalahan orang lain bagaikan lalat yang suka mencari nanah atau luka yang busuk. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain dengan maksud untuk mempermalukan, dalam istilah sekarang dikatakan gibah. Salah satu alasan seorang mencari kesalahan orang lain karena mereka merasa tidak nyaman atau karena selalu menganggap diri lebih baik dan lebih mampu dari orang lain. Dalam pembacaan kita di pagi hari ini lewat Lukas 6, orang Farisi dan para ahli Taurat selalu berusaha untuk mencari kesalahan pada diri Yesus. Apapun yang dikatakan dilakukan oleh Yesus, dan tentu semua itu adalah kebaikan dan kebenaran. Namun bagi mereka selalu dianggap salah dan melanggar hukum Taurat. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan tidak menghormatinya. Mereka hanya memaknai hari Sabat dari segi ritus saja dan bukan dari makna Sabat itu sendiri. Untuk itulah Yesus bertanya kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan Yesus sekaligus menjadi pernyataan bahwa apa yang mereka persoalkan adalah kekeliruan mereka. Dan justru itulah pelanggaran terhadap maksud Allah tentang makna Sabat. Bukankah bagian dari makna Sabat adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan hidup dari penderitaan? Berbuat baik akan selalu ada tantangan. Orang yang hanya mencari popularitas sering merasa tersaingi dengan apa yang kita lakukan, sehingga berusaha menjatuhkan kita. Tindakan Yesus memberi motivasi agar kita terus berbuat baik. Perbuatan baik akan membuahkan kebenaran dan kebenaran akan menghasilkan kemenangan. Jangan pernah untuk tidak melakukan perbuatan baik setiap hari dalam langkah kehidupan kita. Amin.
Mari kita mengucap syukur. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, menuntun kami, menjadi pedoman dalam aktivitas kami di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk senantiasa berbuat baik setiap waktu dan setiap saat ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat-jemaat Tangerang, biarlah senantiasa bertumbuh dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa bagi segala aktivitas yang dilakukan ya Bapa, program kerja, Tuhan memberkati rencana GCA kelas bertumbuh, pemilihan majelis gereja yang baru, Tuhan mau menolong, memperlengkapi setiap orang-orang yang Tuhan mau pakai di dalamnya. Tuhan berkati juga pendeta dalam kehidupannya, memberkati setiap keluarganya. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menolong dan menyerahkan mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhanlah yang menopang, menguatkan. Biarlah lewat proses yang dialami melalui obat-obatan, melalui perawatan medis, dia boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu saja. Dan biarlah lewat sakit penyakit boleh mempersaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga banyak orang yang akan terberkati. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus senantiasa menolong, memberkati kami sepanjang hari ini untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa ini kepada-Mu. Haleluya, amin. Demikian rehat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.